Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Walau suku kami beda, walau warna kulit kami beda, walau agama kami beda, tetapi kami tetap satu. Tidak ada yang dapat memisahkan kami. Hati kami, cinta kami adalah untuk Indonesia. Walau banyak hambatan kan menghadang, walau banyak rintangan kan menerjang, namun kami yakin tidak ada yang tidak mungkin jika kami bersatu. Puisinya, namanya siapa, Dek? Zakia. Zakia, teman-teman yang lain juga bagus banget, terima kasih ya. Zakia umurnya berapa? 10 tahun. 10 tahun, latihan puisinya udah berapa lama? Udah lama ya? Iya. Soalnya bagus banget tadi puisinya. Kakak izin sapa pemirsa yang ada di rumah dulu ya, Zakia. Halo, apa kabar pemirsa? Selamat malam. Kembali berjumpa bersama saya Fitri Megantara dalam program Sri Kandi. Program yang tidak hanya menghadirkan sosok perempuan yang berprestasi, tapi juga berkontribusi terhadap masyarakat dan tentunya menginspirasi. Dan pemirsa, adik-adik yang baru saja tampil termasuk Zakia ini merupakan salah satu siswa dari Rumah Belajar Shapsers yang mendapatkan akses pendidikan berkat perjuangan sosok-sosok yang merasa mendapatkan panggilan untuk berbagi kepedulian terhadap sesama. Langsung saja saya akan hadirkan Sabrina dan Elena Bensawan. Boleh disapa kakaknya. Terima kasih Zakia, Sabrina, Elena. Boleh silakan duduk. Apa kabarnya nih? Baik ya. Iya, tadi kita sudah melihat penampilan yang sangat apik, yang sangat bagus dari adik-adik dari Rumah Belajar Shapsers. Dan berbicara mengenai Shapsers, ini kalian mulai dari sangat usia muda. Sabrina 16 tahun, Elena 14 tahun. Ini umur-umur di mana kalau orang-orang ataupun anak muda mungkin sedang pengen bersenang-senang atau tidak sibuk dengan tugas belajar. Kalian justru berbeda, mendapatkan panggilan seperti ini. Kenapa? Sabrina. Kita anak muda biasa, kita beruntung aja ya punya orang tua yang mengajarkan values untuk berbagi. Dari kecil kita melihat dari contoh, mereka salah satu orang yang paling generous yang kita kenal. Dan dari kita kecil, grow up with the values ya. Dari kecil kita bisa sekolah, apapun yang kita butuhkan dicukupkan, sehingga di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan. Pernah merasa ragu tidak melakukan kegiatan sosial seperti ini? Tanpa keraguan. Tanpa keraguan sama with courage, kita berani untuk yang penting take action, untuk bertindak dulu. Tapi lagi-lagi ini kan dimulainya pada saat usia yang sangat muda di bawah 17 tahun. Orang mempertanyakan dananya dari mana sih? Bikin yayasan ataupun organisasi sosial seperti ini, pasti dari orang tua nih. Gimana Sabrina? Sebenarnya kita banyak ngelawan banyak kayak challenges lah, kesulitan. Apalagi mengenai dana. Contohnya waktu itu kita pas mau membuat rumah belajar kami yang pertama. Waktu itu Shapsers baru berjalan setahun dan aku masih 17, Elena masih waktu itu 15. Dan kita cuma punya 5 juta. Padahal kita harus kontrak rumah untuk membuat rumah belajar. Tapi waktu itu thank God kita jual merchandise yang laku dan ada donatur. Merchandise seperti apa sih? Tumbler. Tumbler, kita bikin T-set, T-shirt, dan itu semua saya desain pakai handphone doang karena terbatas kita semuanya. Kita nggak bisa hire pegawai. Nggak bisa hire designer, jadi semua kita yang lakuin sendiri. The power of kepepet. The power of everything officer. Idenya siapa yang pertama kali ide Shapsers? Karena Sabrina jadi kakak, jadi idenya dari kakak atau gimana nih? Waktu itu kayak triggernya pas ulang tahun aja, tapi dari dulu kita selalu bersama. Selalu bersama, sumbang ide seperti itu. Oh iya, dan balik lagi
tadi yang soal dana itu kita rasa bahwa selama kita berusaha dan konsisten pasti selalu tercukupi, puji Tuhan. Jadi thank God belum pernah nyusahin orang tua mengenai ini. Artinya mandiri tanpa ada sumbangan dari orang tua. Iya. Sesuatu yang sangat hebat sekali ya seperti itu. Karena kemudian sepak terjang kalian bahkan mendapatkan penghargaan masuk Forbes 30 under 30. Dan penghargaan ini apabila saya lihat di IG-nya bukan membuat kalian menjadi lebih jumawa, tapi justru menjadi trigger untuk menjadi lebih baik. Bisa diceritain nggak? Kami bersyukur atas apresiasi dan penghargaan yang kami raih. Tapi yang paling penting adalah kami selalu harap apa yang kami lakukan dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, terutama remaja lain untuk melakukan apa yang kita lakukan atau yang lebih besar lagi di lingkungan mereka masing-masing agar perubahan yang baik dapat terjadi. Oke. Pernah kebayang dapat masuk ke Forbes 30 under 30? Sama sekali Karena bukan itu awal itu niat untuk membuat subscribe bukan itu ya. Sama sekali enggak. Jadi kita bersyukur banget dan kita benar-benar truly berharap bahwa masa itu bisa menginspirasi orang bahwa kalau kita anak remaja yang biasa aja yang penuh dengan keterbatasannya bisa, semua orang pasti bisa. Semua orang pasti bisa. Tapi mengenai fokus dari Subscribe sendiri, salah satunya adalah pendidikan. Kenapa membuat rumah belajar? Kenapa tidak membuat yang lain? Iya. Kita percaya bahwa pendidikan itu bisa memutuskan rantai kemiskinan dan pendidikan itu bisa merubah hidup sebuah keluarga hingga ke generasi dan generasi berikutnya. Maka itu kita membuat rumah belajar di mana kita kasih pendidikan gratis dan fokus kita adalah sebenarnya character building, pendidikan karakter, pengembangan karakter dan juga pengembangan skills. Karena kita percaya bahwa anak-anak yang memiliki karakter yang baik dan akademis yang bagus, mereka itu bisa membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik lagi. Itu akan membantu mereka to achieve better things in life. Gitu. Pernah tidak kemudian pada saat mengajak anak-anak ini ataupun membujuk orang tuanya ini mendapatkan kesulitan untuk kemudian mengajak sama-sama belajar di rumah belajar? Mungkin itu dulu sekali ya, awal-awal Di awal, yang ya. pas kita 2014. Bukan mereka ini baik-baik. Masalahnya, main problemnya adalah yang kita bantu itu mereka tidak tahu bahwa mereka dalam sebuah masalah, yaitu dalam lingkar kemiskinan. Dan mereka ngerasa kalau saya nggak ada masalah, ngapain saya berubah? Berubah itu sesuatu yang tidak enak sekali. Dan apalagi pas kita mulai, kita masih bocah-bocah sekali. Jadi mereka mikir ngapain dengan anak kedua ini gitu. So it was really challenging. Kita lihat terlebih dahulu yuk bagaimana kemudian aktivitas dan juga kegiatan rumah belajar yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Artinya ini sudah tersebar di berbagai wilayah dan tadi kita lihat bagaimana ekspresi dari anak-anak itu sendiri sangat antusias membaca atau tadi mungkin melukis seperti itu. Memotivasi mereka untuk semangat belajar seperti apa sih? Dari kalian sendiri atau bagaimana? Turun langsung? Cukup unik, kita selalu punya visi bahwa semua rumah belajar kita berusaha untuk membuat itu kayak lucu buat anak-anak. Kita tempel stiker, kita tempel frame yang lucu-lucu agar anak-anak ngerasa nyaman. Mereka look forward untuk hadir dan kita berusaha untuk keep on updating, berikan mereka access to high quality books dan bukunya itu kita terus bertambah, program-programnya ada yang baru, punya kelas-kelas baru misalnya di Jakarta kita punya kelas komputer, kita punya kelas desain, painting, bahasa Itali bahkan. Sempat tidak sih kemudian Sabrina ataupun Elena ini merasa lelah, ya udah deh berhenti aja gitu? Nama juga anak muda biasa, kita anak remaja biasa, kita ya sempat lah lelah, sedih. Waktu itu pas di usia kita nangis dulu, kan masih kecil, masih bocah-bocah yang masih baper ya. Tapi one thing that keeps us going, kenapa kita nggak give up? Karena visi kita jauh lebih besar daripada kesulitan atau challenges itu. Oke. Ada kegiatan sosial, ada mungkin hobi masing-masing, ada bisnis yang dijalankan. Bagi waktunya gimana sih? Jangan dijawab dulu. Kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Sri Kandi. Jadi kalau penghargaan itu hanyalah bonus. Yes. Tapi saat kita lihat orang yang kita bantu mereka berubah, perubahan itu yang bikin kita terus semangat. Ya pemirsa, kembali bersama kami di Sri Kandi, sibuk dengan kegiatan sosial anak-anak muda seperti Sabrina dan juga Elena ini tentu masih tetap ada kesenangan
dari sosok anak muda seperti itu ya. Dan kita ini akan ulik lebih jauh nih mengenai sisi asik dari Sabrina dan juga Elena. Kita akan main games. Seberapa asik sih kamu? Nanti saya akan sebutkan beberapa kata. Nanti Sabrina dan juga Elena memilih mana yang lebih mendekati kepribadian ataupun karakter kalian. Sabrina dan juga Elena bisa langsung memberikan jawabannya ya. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Tegang nggak? Tegang nggak? Bangun tidur, cek pesan atau sosmed? Pesan. Pesan. Kenapa? Kan anak muda kan biasanya bangun tidur langsung kayak gimana nih, IG, Facebook, Twitter gitu, sosmed. Penting untuk cek ada email atau WhatsApp. Lebih ke pesan Kewajiban. ya? Pesan, tanggung jawab. Oh gitu, pemikirannya tanggung jawab ya, bukan lebih ke arah media sosial, ada yang nge-tag apa nih gitu, enggak ya? Lebih ke pesan. Pesan dulu. Seperti apa? Email, WhatsApp, WhatsApp. email. Itu berkaitan dengan apa biasanya pesannya? Pekerjaan Mostly semua. Mostly pekerjaan semua. Pekerjaan. Jadi bangun tidur udah kepikirannya soal kerjaan. Oh my god. Soalnya kerjaan kita something we're passionate about, jadi it's part of our life. Oh, jadi memang udah bagian dari kehidupan Sabrina dan juga Elena. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya. Weekend, nongkrong atau di rumah? Siapa dulu yang mau jawab? Di rumah. Di rumah, fix di rumah. Kenapa nih memilih di rumah? Waktunya beristirahat atau gimana? Kita enjoy sama family soalnya. Iya. Tapi in reality Sabtu kita meeting. Jadi tiap hari harapan. Untuk meeting di rumah belajar. Oh gitu. Jadi membagi waktunya memang kehidupan pribadi, sosial dengan rumah belajar ini seperti apa sih? Kita set priorities ya. priorities. Iya, jadi proses kita ya subshares, kuliah kita, Bisnis, kita, quality time with family. Quality time with family. So far gitu. So far begitu. Iya. Itu repeat ya. 7 hari seminggu akan seperti itu ya. Iya. Jadi selipin me time lah. Sekali buat me time apa biasanya? Dengerin lagu sih ya. Dengerin lagu, painting. Read books atau nonton Netflix. Oh my god. Oke. Menarik. Kita ke pertanyaan berikutnya, vlog atau selfie? Vlog. Oh gitu. Aku bikin vlog, review pesawat. Review pesawat. Iya, Kenapa? soalnya aku aviation geek. Jadi aku suka aviasi. So. Dia ada fashion geek. Kalau Sabrina ada hobi apa nih? Aku passionnya di art. Aku suka lukis biasanya. Cuma aku suka traveling. Cuma nggak ngerti tentang pesawat. Tapi karena Elena ada keinginan ataupun ada ketertarikan dengan pesawat, vlognya adalah all about aviation. Aviation. Pengen jadi pilot jangan-jangan nanti enggak? Belum. Tapi dia pengen banget manage airline one day. Mungkin punya usaha gitu. Subshares airline misalnya ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Instagram atau Twitter? Instagram. Aku suka share pictures. Karena Sabrina suka art ya. Iya. Jadi salah satu tempat untuk Ekspresinya itu mengekspresikan. foto. Karena aku nggak suka tulis caption. Jadi post aja tinggal Langsung tak post. emoticon aja. Gitu. Nggak usah nulis. Itu jalur cepat ya Jalur pada saat cepat. posting Instagram. Oke, ini pertanyaan terakhir dan kekinian banget nih. TikTok atau Smule? Enggak dulu. Belum pernah. Malu-maluin. Gimana-mana. Oh, emang dasarnya kayak malu-malu ya? Sabrina Kita sebenarnya takut sama kamera. takut sama Kita kamera. introvert actually. Kalau Kita gitu. gemetar ya. Nah, ini berbicara mengenai bakat di Subshare kan kemudian tidak hanya diberikan pendidikan dasar, tapi juga ada pengembangan bakat. Apa alasannya? Seperti gini, kita anak-anak ini saat mereka mencapai productive age mereka atau usia produktif mereka, semua akan menjadi lebih challenging. Apalagi ada robot automation, itu akan menggantikan begitu banyak pekerjaan. Dan aku rasa mereka harus menjadi sesuatu yang lebih. Misalnya pelamar pekerja lain punya A dan B, mereka sebaiknya punya A plus B plus C karena itu akan menguntungkan mereka. Kita tanya langsung yuk, gimana sih pengalaman adik-adik di Subshare? Siapa nih yang mau berbagi pengalaman di Subshares? Apa saja sih kegiatannya? Pertama kenalan nama Subshare tuh gimana? Namanya siapa, Dek? Iqbal? Iya. Iqbal pertama kenal Subshare tuh gimana sih ceritanya? Nah, ceritanya itu ngelihat sepupu itu lagi main angklung gitu. Kepingin Kamu cita-citanya mau jadi apa? arsitek. Arsitek. Ini kalau di sebelah kalau tidak salah mamanya ya. Boleh kenalan Mama? Putri Purwanti. Iya. Gimana nih Mbak Putri, Mama Iqbal
selama Iqbal sebelum Samanya Iqbal. masuk Sapshare sama setelah ada di Sapshare tuh ada perbedaan gak sih? Adakah perbedaannya? Perbedaan kayak gimana? Disiplin, patuh sama orang tua, terus juga dia bisa bahasa Inggris, diajar di situ, bisa komputer, bisa memainkan angklung, dan melukis. Udah berapa lama gabung di Sapshare ini, Mbak? Kira-kira 3 tahun Kak. Mbak Putri, dan selama di Sapshare ini tidak pernah ada biaya sama sekali Nggak atau sama bagaimana? sekali Kak, malah kita dapat bantuan dari tunjangan buat sekolah. Seperti duit gitu Kak, buat bayaran sekolah, bisa dia buat baju sekolah, tas juga dibantu dari Sapshare, buku, segala semua perlengkapan juga dapat dari Sapshare Kak. Oke. Iqbal, di sini ada Kak Sabrina, ada Kak Elena. Mau nggak bilang sesuatu sama Kak Sabrina dan Kak Elena? Kak. Kak, makasih Kak udah terima les di sini. Saya bangga dan senang Kak. Kita juga Boleh senang tepuk tangannya dong buat Iqbal. Terima kasih Iqbal. Semoga sukses ya jadi arsitek cita-citanya ya. Sukses Kak. Iya, terima kasih Iqbal, terima kasih Mbak Putri. Kita kembali nih ke Kak Sabrina, Kak Elena, jadi manggilnya kakak deh. Ini kalau misalnya kita lihat bagaimana Iqbal memang menikmati belajar di Sapshare, mendapatkan motivasi, mendapatkan sesuatu yang baru. Kita lihat juga Sabrina dan juga Elena ini pernah bahkan diundang oleh Presiden ke istana sebagai 50 National Role Model. Apa sih pesan yang diingat pada saat itu? Tapi sebelum jawaban dari Sabrina dan juga Elena, kita lihat bersama nih tayangan berikut ini. Pesan dari Presiden pada saat itu apa sih yang paling diingat? Beliau bilang selamat dan terima kasih. Tapi yang paling membekas adalah pertama kehangatan beliau dan juga sebenarnya dengan inspirator-inspirator lain. Achievement terbesar bagi Sabrina dan juga Elena ini adalah mendapat penghargaan seperti ini atau melihat wajah bahagia dari adik-adik di Sapshare. Pastinya success stories, Success story. perubahan yang positif dari mereka itu merupakan reward terbesar. It's the most rewarding word. Iya, itu Nggak bisa digantikan oleh Priceless. itu priceless. Melihat maksudnya ibu yang dulunya harus meminjam uang hanya untuk makan, sekarang bisa untuk menabung untuk kuliah anaknya, atau melihat anak-anak yang berubah drastis dan anak yang tadinya mungkin karakternya kurang baik, sekarang mereka walaupun dalam kondisi finansial yang terbatas, mereka bisa memikirkan orang yang lebih membutuhkan lagi dibanding mereka. Itu yang membuat kita ya merasa sangat bangga. Jadi kalau penghargaan itu hanyalah bonus. Yes. Tapi saat kita lihat orang yang kita bantu mereka berubah, Perubahan itu yang bikin kita terus semangat. Masih mengenai Sapshare, ini ada filosofi membantu siapapun yang paling membutuhkan tanpa memandang suku, agama, ataupun etnis apapun. Ada berbagai bidang saat ini kemudian sudah melebar, ada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan wanita. Ini akan ada fokus tersendiri atau memang 3 program ini akan jalan bersamaan? 3 pilar ini harus jalan bersamaan. Dan ini sedang kemudian berproses. Betul. Kenapa? Karena pendidikan tanpa kesehatan yang baik itu juga tidak efektif. Tapi kita dulu sebenarnya mulai hanya dengan pendidikan kesehatan. Tapi kita lihat pendidikan itu kurang efektif kalau tanpa dukungan oleh orang tua. Di sini kita pilih ibu karena ibu kan bisa mendampingi anak-anak karena ayah mereka bekerja. Nah, aku rasa ibu adalah partner terbaik kita. Salah satu pilar penting dalam keluarga. Iya, karena kalau kita mau anak itu bisa mandiri secara finansial, mau mereka sukses, punya akhlak baik, ibu itu harus membantu kita. Karena apa? Mereka spend time sama kita paling berapa jam seminggu. Tapi sama ibunya mereka bangun pagi aja udah sama ibunya. Jadi kita harus menyelaraskan values agar mereka bisa menjadi ibu yang lebih baik, bisa jadi apa ya, pilar yang lebih kokoh. Saya juga akan ajak Sabrina dan juga Elena dan juga pemirsa, ada achievement juga yang kemudian diraih oleh sosok perempuan yang satu ini yang memulai aksi kepeduliannya dari usia 26 tahun dan kini ia disebut sebagai ibu bagi 3,5 juta anak di Indonesia.
Tapi ada dimensi spiritual juga, di mana ini menjadi panggilan untuk memaknai hidup gitu kan. Ada juga dimensi pengalaman saya sendiri gitu, yang mungkin jarang sekali diceritakan. Saya sendiri juga pernah putus sekolah dulu waktu SMA. Ya, pemirsa, kembali bersama kami di Sri Kandi, dan selanjutnya di segmen ini saya akan memperkenalkan sosok perempuan yang juga sama-sama hebat, berprestasi, memiliki kontribusi terhadap masyarakat, dan tentunya kisahnya kita harapkan bisa menjadi inspirasi. Ia adalah seorang pendiri Yayasan Cinta Anak Bangsa, yaitu Veronica Kolondam. Kita akan langsung undang dalam Sri Kandi. Selamat malam. Selamat malam. Ibu Veronica, dipanggilnya Mbak Vero atau Mbak Vera nih? Apa kabar? Mbak Vera aja ya. Saya duduk di sini. Kita duduk aja. Boleh? Iya. Oke, Mbak Vera, ini mengenai Yayasan Cinta Anak Bangsa, biasa dipanggilnya YCAP ya. Yes. Ini sudah 20 tahun. 1 tahun tahun ini. 21 tahun bahkan tahun ini. Apa yang membuat Mbak Vera bertahan selama 2 dekade? Ya nggak berasa sih, malahan berasanya kayak baru kemarin ya gitu. Jadi if you actually feel that way about what you do, then you're doing the right thing. Oke. Kalau kita menganggap ini sebagai sebuah pekerjaan, like a job, ya kan, kayaknya Ada sehari aja keterpaksaan kayaknya nggak gitu ya. keluar gitu, nggak kelar-kelar gitu. Tapi mungkin karena passion itu satu, panggilan itu kedua, ya kan. Dan yang ketiga, kita ngelihat transformasi yang terjadi di hidup binaan atau jangkauan-jangkauan kita gitu. Sehingga itu yang sangat adiktif sebenarnya. Nah, ini agak sedikit flashback ketika kemudian mendirikan YCAP ini. Betul tidak sih karena lahir dari kegundahan Anda sebagai seorang ibu, Mbak Vera? Ya pasti semua faktor itu bermain lah ya. Karena waktu YCAP lahir tahun 99, anak saya yang pertama umur 4. Yang kedua umur 2. Jadi sequence-nya bagus gitu. YCAP kayak anak yang ketiga gitulah kira-kira kan. Terus saya punya satu lagi anak 4 tahun kemudian. Tapi memang menjadi satu, kita melihat dunia di perspektif yang berbeda ketika kita menjadi seorang ibu. Ya kan? Jadi kita ngelihat bagaimana mungkin ya semua ibu juga pasti ingin menyelimuti anaknya dengan kasih sayang dan juga fasilitas, kemampuan kita semampunya kita gitu. Tapi ketika kita membandingkan dengan ternyata anak-anak yang lain dan sebagian besar dari populasi di Indonesia malahan masih masuk di bawah middle class gitu kan. Kalau kita lihat di piramida, wow sangat beda ya. Kesempatan, opportunity yang mereka dapatkan. Mungkin kasih sayangnya sama, tapi kemampuannya berbeda sehingga kesempatannya juga berbeda gitu. Jadi bagaimana mereka bisa bertarung gitu. Jadi itu salah satu pasti dimensi keibuan gitu. Tapi ada dimensi spiritual juga, di mana ini menjadi panggilan untuk memaknai hidup gitu kan. Ada juga dimensi pengalaman saya sendiri gitu, yang mungkin jarang sekali diceritakan. Saya sendiri juga pernah putus sekolah dulu waktu SMA pas ujian Eptanas zaman dulu namanya. Dan ayah dulu saya masih Eptanas ya? Masih Eptanas namanya. Can you imagine kan berapa lama yang lalu. Dan kehilangan ayah gitu. Dan waktu itu tahun itu kondisi keluarga kacau balau. Ada satu pengalaman saya bahwa di situ saya harus menunda. Tapi buat saya waktu itu ya lumayan aib, lumayan malu gitu ya, karena malas ketemu temen, tanyain lu sekolah di mana, belum sekolah, nggak sekolah, nggak lanjut gitu. Tapi itu yang sebenarnya menjelaskan kenapa hari ini saya kok bertarung untuk anak-anak yang putus sekolah, sehingga 21 tahun berjalan dengan cukup
sangat cepat. Gosh. Ngebayangin gitu kan ya. Iya. Tapi kan sudah puluhan tahun, sudah 21 tahun. Apabila kita lihat dari titik awal sendiri, kan ini lebih fokusnya edukasi remaja terutama untuk bahaya narkoba. Kemudian ini berkembang jadi fokus-fokus yang lainnya sampai sekarang ke titik 21 tahun. Ini bagaimana sih perkembangan Iya, dinamisme? sebenarnya kita dulu waktu awal memang lebih kepada perilaku beresiko anak-anak. Termasuk salah satunya itu yang tadi disebut narkoba, tapi bukan, that's not everything we did gitu. Tapi yang sebenarnya kalau kita lihat-lihat lagi, perilaku beresiko itu bisa disikapi dengan pendidikan yang seperti apa sih, ya kan gitu kan. Makanya kita masuk ke ranah pendidikan yang lebih kata-kata zaman gini sekarang ini dibilang 21st century skills. Kemudian fast forward baru 2003 ternyata banyak yang putus sekolah, kenyataannya gitu kan. Kita juga waktu masuk di yayasan kan belum paham terhadap data sebenarnya gitu. Waktu banyak putus sekolah, masuklah rumah belajar tahun 2003. Tapi kemudian tidak cukup, karena banyak anak-anak nggak ke arahnya akademis gitu kan. Maunya vokasi, jadi masuklah ke rumah belajar yang lebih vokasi, sampai mulai dari rumah jahit, rumah cantik, rumah elektronik, segala macam rumah deh, sampai kita terakhir yang terakhir ini rumah belajar batik, bikin batik. Dan saya pikir dari semua pengalaman kita 20 tahun, kalau bisa dirangkum, yang paling menjanjikan itu rumah belajar batik, karena kita melihat anak-anak yang putus di level SMP, SMA, luntang-lantung, kerja serabutan gitu ya, dapat keterampilan batik. Bikin batik, pernah nyoba gak bikin batik? Belum pernah nyoba. Susah banget, I tell you. Coba dikit-dikit saja. 4 bulan dengan training 4 bulan, okay. Mereka udah bisa membatik, dan bukan cuma membatik, mereka bisa buka lapangan pekerjaan menjadi pengusaha batik. Nah, Mbak Fira, selain kemudian pendidikan, ini pemberdayaan ekonomi juga kemudian menjadi salah satu fokus. Nah, sebelum kita bahas mendalam mengenai bagaimana YCAP menyikapi mengenai pemberdayaan ekonomi, kita lihat tayangan berikut ini terlebih dahulu. Berbicara mengenai pemberdayaan di bidang ekonomi, kriteria yang kemudian Anda sebutkan ataupun yang harus dipenuhi salah satunya adalah ketika mendapatkan kredit mikro, ini keharusan anak-anaknya untuk tetap sekolah. Ada keharusan seperti itu. Kenapa kriteria ini dibuat oleh Mbak Fira? Iya, jadi memang tesis dari model of change-nya kita ya, theory of change-nya kita cuma bisa memutuskan kemiskinan lewat pendidikan. Ide untuk menyekolahkan anak-anaknya bagus, tapi the thing is mereka udah putus dari mainstream, sekolah mainstream, udah putus nih masuk rumah belajar. Di rumah belajar yang bayar 10.000 per bulan aja putus lagi. Pertanyaannya kenapa tetap putus ya gitu. Sekolah gratis, ke sekolah nggak pernah gratis kan, perlu transport, perlu uang jajan, perlu uang makan. Nah, kalau tidak ada keberdayaan dari ibunya atau orang tuanya untuk memberikan sedikit nafkah untuk ke sekolah, ini tetap ada sekolah gratis pun tetap nggak ada muridnya gitu. Itu kemudian menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan. Tapi dan kita syaratkan memang. Tapi apa rasanya melihat orang terbantu dengan aksi Mbak Fira sendiri? Saya senang melihat karena transformasi yang terjadi ya, bukan cuma sekedar di level keluarganya yang mungkin pendapatan hariannya misalnya 100.000 jadi 300.000 sehari, yang ya kita men-track sih sebenarnya misalnya klien kita yang udah ikut jadi klien at least minimal 2 tahun, kita bisa lihat bahwa pendapatan hariannya naik 3 kali lipat. Nah, itu artinya mulai dari 600 ribuan kira-kira profit, ini profit ya udah bersih, naik jadi 2,5 juta, itu berarti rumah tangga dengan 10 juta. Not bad. Belum nyampe ke middle class, tapi udah keluar dari kemiskinan. Nah, itu sebenarnya sasaran kita. Program-program yang berdampak langsung dan jelas dan nyata di kehidupan mereka, itu adiktif. Oke. Dan kini Mbak Fira disebut sebagai ibu dari 3,5 juta anak di Indonesia. Bagaimana respon tanggapan? Ya, itu total jangkauan. Total jangkauan kita dari 99. Saya sih sebenarnya lebih seneng
nggak jadi ibu 3,5 juta itu, tapi 3,5 juta lagi anak-anak seperti Sabrina dan Elena yang kita hidupnya satu hidup berdampak, dia bisa berdampak kepada jutaan orang. Dan tadi diharapkan ada Sabrina dan Elena berikutnya ya. Ini kita bertiga udah 3 juta kali 3 ya kan lumayan. Nah, nanti di segmen berikutnya saya akan undang juga Sabrina dan juga Elena bergabung bersama kami. Kita akan main sedikit games antara Mbak Vera dan juga Sabrina dan Elena. Seperti apa gamesnya? Ikuti Sri Kandi sesaat lagi. Tapi start small, start from your house. Karena ketika satu, care for one, can you imagine how many household di Indonesia? Berapa juta, bisa berapa juta dampak. Kembali bersama kami di Sri Kandi dan saya sudah undang kembali Sabrina dan juga Elena untuk bergabung, berdiskusi, berbincang bersama Mbak Vera. Tapi di segmen ini kayaknya saya akan sedikit banget bicaranya, ngomong-ngomongnya, kasih pertanyaannya. Karena giliran Sabrina dan juga Elena dan juga Mbak Vera ini kita akan challenge, ada sedikit games bagaimana Mbak Vera dan juga Sabrina Elena bisa saling tanya satu sama lain. Dan kalau nggak salah Sabrina Elena tuh favorit ataupun idolanya role modelnya Mbak Vera. Artinya banyak banget dong pertanyaan untuk Mbak Vera. Deg-degan Oke. Jadi mau mulai dari siapa nih? Mau dari tim Sabrina Elena atau tim Mbak Vera dulu? Yang muda dulu deh ya, yang muda dulu. Oke. Gimana Mbak Vera balance jadi ibu yang baik, istri yang baik, dan jadi leader yang baik? Kayak you're good at everything. Well, persepsi ya. Kalau nanya ibu yang baik harus nanya anak saya gitu kan. Kalau nanya apakah leader yang baik, nanya sama yang di kantor gitu. Tapi memang intinya point of the questions adalah sebenarnya balance. Dan in life satu, dan yang kedua how to be excellent in what you do gitu. Dan saya pikir ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi yang ngasih semangat gitu. Karena saya pikir ketika kita melakukan sesuatu dengan segenap hati, biasanya yang keluar yang terbaik gitu. Tapi sometimes nih ya, yang terbaik kadang-kadang is not good enough gitu. Iya kan? Itu yang lebih susah. Kita lakukan yang terbaik jauh lebih gampang ketika kita pikir udah terbaik tapi masih nggak enough gitu. Nah itu sebenarnya skill yang berbeda, skill coping ya. Coping itu menerima dan itu takes time dan takes kedewasaan kayaknya ya. Dan balance in life it's about priorities sebenarnya dan disiplin. Unfortunately bahasanya jadi kesana gitu. Karena kalau nggak disiplin dengan time management, nggak disiplin dengan membagi waktu, ya semuanya akan crumble aja gitu. Dan aku pikir that part yang selalu menjadi challenge every day karena balancing priorities kan. Nah sekarang giliran Mbak Vera nanya ke Sabrina dan Elena nih. Nanyanya nggak mau serius-serius, udah punya pacar belum? Belum. Kenapa? Maksudnya karena kesibukan atau apa Belum ketemu aja ya? Iya, belum. Nanti pada waktunya. So you know. Nanti pada waktunya. So you know when you see one. Well done. Doa dulu. Bener banget. Oke, kita giliran ke tim Sabrina sama Elena. Siapa? Elena ya? Bu Vera, what advice can you give to the young generation? Aku mau belajar. Or to us. Or to everyone of us. I know. 21 tahun dalam sebuah organisasi yang non-profit dan lagi kita memposisikan diri sebagai social enterprise gitu. Ya, memang number one dari sisi doing your business. Kalau ya walaupun bukan business as in for profit ya, doing what you do lah gitu. Kalau punya business modelnya dari awal itu akan sangat membantu akselerasi dan skalabilitas untuk gedein. Nah kita perjalanan 21 tahun bisnis model yang kayak yang close loop, yang ini itu baru mungkin the last 8 years. Dan untuk nurunin si business model ini ke organisasi aja takes another time. So that makes me the second point, which is dealing with the human. Because if you're actually
running an organization dan semuanya AI gitu, mungkin lebih gampang gitu. Tapi memang the human side of kerjaan kita itu perlu sisi kemanusiaan, perlu sisi kreativitas, perlu sisi inovasi, karena we're talking about social innovation yang membawa perubahan gitu. So that is something yang perlu dipikirkan, dealing with people, walaupun volunteer kayaknya baik-baik semua, minimal merasa baik dan berlaku baik, tapi there are points in your leadership, in your journey yang you get disappointed. Dan selalu, I think this is my third advice. Anchor your belief vertical to God, karena tanpa keimanan itu, karena tanpa dasar your belief, panggilan, keimanan, apa yang terjadi di dunia ini bisa menggoyahkan kita, tapi anchor verticality of life itu yang lebih menurut saya sih yang memberikan kita kekuatan ketika menghadapi Advice challenges. yang luar biasa dari Mbak Vera. Serius banget. Kalau misalnya ke Sabrina dan Elena dengan subshares-nya, ini kan baru 2014, 2020 berapa? 6 tahun? Ini 5 Maret ini We celebrate 6 tahun. 6 tahun ya, artinya perjalanannya kayaknya sih masih akan Yes. masih panjang seperti itu. Apa kira-kira achievement ataupun proyek-proyek yang saat ini sedang digodok, yang memang ditargetkan harus ada? Proyek Rumah Baca, Rumah Belajar kita terus mau ekspansi ke kota-kota lain. Targetnya dalam 5 tahun 50 cabang. 50 cabang. Ini satu pertanyaan yang sama yang ditujukan untuk Mbak Vera, Sabrina dan juga Elena. Apa pesan untuk perempuan di luar sana, masyarakat, anak muda mungkin kalau subshares yang memiliki panggilan sosial yang sama dengan Mbak Vera, Sabrina dan juga Elena? Mbak Vera dulu. Ya, kalau saya mungkin ngelihat dari sisi ibu rumah tangga ya, setiap ibu mungkin kalau punya yang membantu di rumah, yang kerja mungkin supir, you start with that. Start with their family. Karena ketika kita misalnya make sure aja anak mbak kita di rumah, anak yang kerja tukang kebun mungkin yang bantu kita di rumah bisa lanjut sekolah aja, itu the chance of breaking that poverty. Kalau anaknya S1 aja ya kan, bisa kerja di Sudirman pakai dasi gitu kan, udah itu mengangkat derajat dan harkat. Jadi jangan berpikir kalau gue nggak bisa kayak si Sabrina dan Elena, aduh apalagi kayak Mbak Vera gitu yang udah 21 tahun. Tapi start small, start from your house. Karena ketika satu, care for one, can you imagine how many household di Indonesia, berapa juta dampak sebenarnya. Artinya langkah kecil bisa membawa perubahan yang sangat besar. Iya, start small, start from home. Oke. Sabrina? Kalau aku dari anak remaja yang penuh keterbatasan kali ya, dengan passion, kegigihan, ketekunan, agility, perseverance, semua pasti bisa dilakukan. Dan at the end of the day, seperti kata Mbak Vera, start from the heart. Elena? Just do it, dan aku percaya semua orang bisa berkontribusi dengan cara dan bidangnya masing-masing. Oke, terima kasih. Sudah berbagi kisah inspirasi, sudah berbagi pesan motivasi juga. Kita harapkan pesan yang akan disampaikan malam ini lewat Sri Kandi ini sampai ke semua perempuan di Indonesia, semua masyarakat di Indonesia untuk kemudian tergerak melakukan aktivitas sosial, peduli terhadap sesama. Lagi-lagi bisa dimulai dari langkah yang sangat kecil untuk nantinya membawa perubahan yang besar. Terima kasih Mbak Vera, Sabrina dan juga Elena telah hadir bersama kami di Sri Kandi malam ini. Ya pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam Sri Kandi untuk malam hari ini. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Sri Kandi minggu depan di hari Kamis pukul 22:05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you. Metro TV, knowledge to elevate.